Makanan sebagai sumber energi. Makanan yang kita makan ini adalah sumber energi untuk tubuh kita. Kita dapat melakukan kegiatan olahraga, berpikir, sekolah, atau aktivitas main lainnya adalah karena kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan. Teman-teman, saya minta untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel saya lebih berkembang lagi dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Makanan yang kita makan yang menghasilkan energi ada 3. Yang pertama adalah karbohidrat. Apa saja karbohidrat? Nah, semua yang ada tepung di dalamnya, misalnya jagung, ubi, nasi, roti, dan lain sebagainya. Juga termasuk semua yang rasanya manis adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur C, H, dan O. C karbon, H hidrogen, O oksigen. Karbohidrat ini menjadi sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Ada 3 jenis karbohidrat, ya. Tadi gula, berarti semua yang manis. Pati, berarti semua yang ada tepungnya di dalamnya. Tentu kalian masih bisa menyebutkan yang lain selain ini, ya. Dan serat. Kalau serat dari tumbuhan tidak bisa dicerna oleh tubuh, akan keluar lagi. Yang berikutnya karbohidrat yang sederhana adalah glukosa. Jadi ketika kita makan nasi, maka nasi akan diolah mulai dari mulut sampai dengan lambung, sampai dengan usus. Nah, diserap oleh tubuh ketika nasi sudah berbentuk glukosa. Jadi karbohidrat yang paling sederhana adalah glukosa, diserap oleh tubuh. Glukosa inilah sumber energi bagi tubuh. Proses pencernaan karbohidrat. Di mulut ada enzim petialin, sehingga semua yang memiliki amilum, contohnya nasi masuk ke dalam mulut, ada enzim petialin, diubah menjadi maltosa. Kemudian berlanjut ke lambung, berlanjut ke duodenum atau usus 12 jari. Di dalam duodenum banyak enzim yang lain. Ada amilase, maltase, sukrase, laktose. Semuanya mengubah berbagai macam jenis karbohidrat yang semuanya menjadi hasilnya adalah glukosa. Ini bagian paling belakang. Nah, kalau sudah glukosa inilah baru bisa diserap, ya, dicerna menjadi diserap dalam bentuk gula. Sini masuknya. Kemudian digunakan untuk proses oksidasi. Jadi sudah berada di dalam darah. Kalau sudah menjadi dalam darah, berarti sudah siap untuk digunakan. Glukosa yang sudah berada dalam darah baru bisa dipakai untuk kegiatan melalui proses oksidasi dulu atau proses kita bernapas atau respirasi. Nah, baru menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang kita gunakan. Bagaimana kalau glukosanya lebih? Nah, akan dikembalikan, dapat diubah, disimpan dulu, ya, disimpan menjadi lemak dan menjadi glikogen. Glikogen disimpan di hati maupun di otot. Lemak disimpan di bawah perut, di sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Nah, ini proses respirasi menghasilkan C6H12O6, glukosanya, udara masuk, oksigen dioksidasi menghasilkan CO2, H2O, dan energi. Energi ini, ya, yang ini energi. Nah, kalau lebih tadi disimpan dengan bantuan hormon insulin menjadi glikogen dan lemak. Bagaimana kalau dibutuhkan? Maka glikogen dan lemak tadi akan diubah lagi
oleh hormon glukagon atau adrenalin, diubah lagi menjadi glukosa. Kalau sudah glukosa lagi, bisa dipakai lagi untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi atau oksidasi dalam tubuh. Hasilnya adalah energi. Nah, inilah proses pencernaan karbohidrat menjadi energi. Energi ini banyak digunakan oleh tubuh kita untuk semua kegiatan. Berikutnya yang kedua adalah lemak. Lemak ini disusun oleh unsur C, H, dan O. Berarti sama ya. Fungsi yang lain adalah pelarut vitamin A, D, E, dan K. Pelindung organ dalam, menghangatkan dari suhu yang rendah. Sebagai cadangan makanan di bawah kulit. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori atau sumber energi yang terbesar. Berikutnya terdiri dari lemak nabati dan lemak hewani. Lemak jenuh atau kolesterol dan lemak tak jenuh atau lemak nabati dihasilkan dari nabati. Lemak sederhana adalah dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Proses pencernaan lemak atau lipid. Suatu contoh kita makan keju. Keju ini lemak. Dimakan, dicerna oleh mulut, dihancurkan sampai yang terkecil, kemudian dibantu dengan enzim lipase. Nah, lipase ini adalah enzim yang mencernakan lemak, diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang akan diserap oleh tubuh karena yang paling sederhana adalah asam lemak dan gliserol. Selanjutnya akan menjadi energi ketika nanti karbohidrat tidak ada. Ini baru akan diubah yang tadi disampaikan. Yang ketiga adalah protein. Protein juga menghasilkan energi. Disusun atas unsur C, H, O, N, kadang-kadang S, kadang-kadang P. Pembangun sel-sel dan memperbaiki sel yang rusak. Ini fungsi lain daripada protein. Pembuat enzim dan hormon dan pembentuk antibodi sistem kekebalan tubuh. 1 gram protein menghasilkan 4,1 kilokalori. Protein hewani, contohnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati, contohnya kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Proses pencernaan protein menjadi energi. Contohnya kita makan ikan. Ikan ini adalah sumber protein. Masuk ke dalam mulut, dihancurkan oleh gigi, lidah, ada air liur, terdapat enzim yang melarutkan, masuk ke dalam lambung, ada enzim erepsin. Semua proses pencernaan di dalam tubuh menggunakan enzim, ya. Mulai dari pepsin, erepsin. Nah, semua yang berhubungan dengan protein bekerja enzimnya sampai dengan mengubah protein tadi menjadi asam amino. Nah, asam amino inilah zat protein yang paling sederhana yang akan diserap oleh tubuh. Selanjutnya protein tadi disimpan dan sewaktu-waktu akan digunakan menjadi energi. Nah, yang tadi disebutkan 1 gram protein adalah 4,1 kilokalori. Berikutnya adalah transformasi energi dalam sel. Jika sudah ada zat kimia dalam tubuh berupa makanan, ya, kita makan, semua sudah ada zat kimia di sini, maka proses berikutnya adalah mengedarkan sari-sari makanan oleh darah ke semua sel dalam tubuh. Nah, ini selnya. Nah, di dalam sel terdapat mitokondria yang ini. Nah, mitokondria inilah sebagai organel yang bertanggung jawab menghasilkan energi. Karena di sini akan terjadi respirasi sel. Respirasi sel akan menghasilkan energi. Jadi transformasi dari makanan yang ada di dalam lambung, kemudian diserap oleh usus halus, dibawa oleh darah, diedarkan ke seluruh sel. Di dalam sel ada organel yang namanya mitokondria. Mitokondria inilah penghasil energi.
melalui proses respirasi sel. Hasilnya adalah energi. Ini transformasi energi di dalam sel. Respirasi yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, kembali lagi, oksigen diperlukan. Oksigen masuk dalam paru-paru, paru-paru ada darah yang lewat, diambil oksigennya digunakan untuk oksidasi. C6H12O6 zat makanan dalam tubuh, ada oksigen masuk diubah menjadi energi. Yang lainnya ada CO2 dan H2O. Nah, energi ini yang akan digunakan. Berikutnya adalah transformasi energi oleh klorofil. Nah, sebenarnya seharusnya sebelumnya adalah ini dulu, karena makhluk hidup, manusia dan hewan menggunakan energi yang lain sebenarnya, yaitu menggunakan sumber energi yang lain dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan bisa menyusun energinya sendiri dengan bantuan mengubah energi sinar matahari melalui proses yang namanya fotosintesis, proses fotosintesis. Dengan zat yang lain, dengan unsur yang lain, misalnya adalah CO2 dan H2O, CO2 karbon dioksida, H2 adalah air yang diserap dari dalam tanah ke daun dengan bantuan sinar matahari, mengubahnya menjadi C6H12O6, ini adalah karbohidrat dan oksigen. Proses pengubahan menjadi C6H12O6 terjadi di klorofil. Ini adalah klorofilnya. Pengubahan ini adalah transformasi energi oleh klorofil dari energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu karbohidrat C6H12O6. Karbohidrat ini digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh, untuk berkembang, digunakan oleh makhluk lain, oleh hewan, oleh manusia, dimakan tumbuhannya menjadi energi kimia yang lain. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu adalah metabolisme. Metabolisme terdiri atas dua, yaitu reaksi pembentukan dan reaksi penguraian. Reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme. Contohnya adalah fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Maka ada kata pembentukan. Kebalikannya adalah proses katabolisme atau reaksi penguraian atau analisis atau katabolisme. Contohnya respirasi. Makanan yang sudah dimasukkan dalam tubuh manusia diurai menjadi salah satunya adalah energi. Nah, itu proses penguraian. Nah, ini anabolisme, membentuk dari yang sederhana menjadi kompleks makanan. Contohnya fotosintesis. Setelah jadi makanan diurai lagi. Makanan itu kompleks, diurai lagi menjadi sederhana lagi. Namanya katabolisme. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah belajar dengan baik. Selalu semangat, tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.